Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Update kasus Subang terbaru soal pemeriksaan saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang akan dilakukan penyidik Polda Jabar pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021 di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Berdasarkan update kasus Subang terbaru, ternyata tidak hanya Yosef Hidayah atau biasa dikenal Yosef Subang saja yang diperiksa, tapi juga Yoris Raja Amarullah atau Yoris Subang juga akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti dikutip dari kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport dengan judul Semoga Lancar Kang Yoris dan Istri, yang tayang Kamis tanggal 25 November tahun 2021 pagi memperlihatkan Freddy Sudaryanto sedang bersama Yoris dan istri. Assalamualaikum, Kang Yoris Damang. Ujar Freddy Sudaryanto sambil mengarahkan kamera ke Yoris. Yoris pun langsung menjawab Alhamdulillah. Lalu Freddy juga mengarahkan kamera ke istri Yoris sambil mengatakan, Teh Damang, dan dijawab Alhamdulillah. Freddy Sudaryanto menginformasikan bahwa pagi ini Kamis tanggal 25 November tahun 2021 Yoris dan istri akan datang ke Polda Jabar, tentu saja mereka ke sana untuk memenuhi panggilan penyidik diperiksa sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Bismillah, ujar Freddy dan juga Yoris. Freddy Sudaryanto juga mengabarkan bahwa Rabu tanggal 24 November tahun 2021, Yoris sempat datang ke makam ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Intinya mereka berdua mendoakan almarhum yang telah tiada. Mudah-mudahan lancar, semua, doakan sahabat-sahabat, mudah-mudahan hari ini lancar, ujar Freddy Sudaryanto menutup obrolan. Sebelumnya juga dikabarkan pemeriksaan hari ini akan dilakukan kepada Yosef Hidayah atau Yosef Subang. Pemeriksaan Yosef adalah untuk ke-16 kalinya. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengonfirmasi bahwa kliennya akan diperiksa penyidik hari ini, Kamis tanggal 25 November tahun 2021, di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Iya Kamis, Pak Yosef akan diperiksa di Mapolda Jabar. Kalau undangannya sih jam 10, kata Rohman Hidayat saat dikonfirmasi oleh wartawan. Seperti diberitakan Des Jabar, dalam pemeriksaan terakhir, Selasa tanggal 9 November tahun 2021, Rohman Hidayat mengungkapkan bahwa penyidik meminta kepada Yosef untuk menceritakan kronologi dia selama 3 hari terakhir sebelum kejadian pembunuhan Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021, yakni pada tanggal 15, 16, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Penyidik saat itu melontarkan pula pertanyaan mengenai puntung rokok di dalam rumah tempat kejadian perkara TKP. Menjawab pertanyaan tersebut Yosef menjelaskan bahwa dia sudah tidak merokok di rumah TKP selama 4 bulan terakhir sebelum kejadian peristiwa pembunuhan Subang yang merenggut nyawa istrinya, Tuti Suhartini, dan anaknya, Amalia Mustika Ratu. Pak Yosef mengaku sudah 4 bulan tidak merokok di rumah tersebut, jadi tidak mengetahui soal puntung rokok tersebut, ujar Rohman Hidayat saat itu. Pada pemeriksaan terakhir itu, Yosef juga ditanya soal asbak, persisnya soal jumlah asbak. Kala itu, Yosef menjelaskan bahwa jumlah asbak di rumahnya itu hanya 2, yakni asbak bahan dasar kaca dan 1 lagi asbak bahan dasar tanah liat. Selain itu, terlontar pula pertanyaan mengenai watak anaknya, Yoris Amarullah atau yang disebut Yoris Subang. Ada juga pertanyaan mengenai barang milik Amel, sapaan Amalia Mustika Ratu, Subang yang tersisa, di antaranya kucing Anggora dan paket. Oleh karena itu, jika pemeriksaan Yosef hari ini, Kamis tanggal 25 November tahun 2021 masih seputar itu maka tujuannya hanya untuk memberikan tambahan berita acara pemeriksaan, BAP. 100 hari sejak meninggalkan korban kasus pembunuhan Subang menjadi hari-hari krusial untuk penentuan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Berbagai kemungkinan pun bisa terjadi pada pemeriksaan di Mapolda Jabar ini, setelah pemeriksaan selesai apakah Yosef bisa pulang lagi karena memang statusnya masih saksi. Atau Yosef Subang ini tidak bisa pulang lagi karena naik jadi tersangka sehingga harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Karena hampir seluruh narasumber yang berkompeten menyebutkan bahwa memang 100 hari ini sejak terjadi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah waktu yang krusial untuk penetapan tersangka. Seperti ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang telah menyebutkan di beberapa wawancaranya bahwa memang calon tersangka sudah dikantongi. Karena kewenangan penyidik maka penyidiklah yang akan mengumumkan siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pembunuhan sadis di Subang tersebut. Sumi Hastri pun menyebut memang pelakunya tidak hanya 1 orang tapi bisa 2, 3 dan seterusnya karena pembunuhan itu sangat rapih dan direncanakan dengan matang.
Namun meski begitu, Sumi Hastri menyebut tidak ada tindak kejahatan yang sempurna, pasti ada saja jejak yang tertinggal. Begitu juga dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, telah ditemukan di jejaknya secara ilmiah sudah didapatkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya. Amin amin ya robbal alamin.